Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu, salam kebaikan, salam budaya, namaste dan sebagainya, salam-salam yang baik-baik. Ya, bersama saya lagi, ya Heri Vandaru di channel Sinau Urip. Oke, kali ini kita masuk episode keempat ya. Masih tentang cerita-cerita hikmah kehidupan, hikmah atau inspirasi yang mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa jadi manfaat atau apalah gitu ya untuk bagi teman-teman pendengar, pemirsa. Ya, masih tentang cerita si Didong waktu kecil. Jadi ya kemarin saya udah keceplosan dan si Didong itu adalah diri saya sendiri waktu kecil, pengalaman cerita hidup saya. Ya kurang lebih begitu, tapi nggak apalah, saya tetap pakai nama Didong aja biar nggak terlalu gimana, biar lebih asik, ada ceritanya, ada ilustrasi yang bisa didengarkan maupun ditonton meskipun nggak sempurna ya, meskipun ya seadanya gitu. Ya, di episode 4 ini saya akan menceritakan si Didong ini udah beranjak ya sedikit lebih dewasa, mungkin di umur 10-11 tahun, di kelas 4, kelas 5 SD gitu ya. Jadi udah mulai ada perubahan dari sebelumnya, episode sebelumnya gitu. Jadi kita akan ceritakan di ilustrasi berikutnya. Oke, langsung tonton aja. Hei Didong, ngapain di situ? Ayo main yuk. Aku punya mobil baru nih, keren nih. Ini gara-gara nonton Yonkuro itu loh. Tapi aku sukanya Tankuro nih. Keren kan mobilku? Wow, ini sih keren sekali, Dang. Berapa harganya? Wow, keren sekali. Aku pengen sih, tapi aku belum punya uang. Ya minta lah. Minta bapakmu atau ibumu suruh beliin gitu loh. Kan teman-teman udah pada punya. Kemudian si Didong berpikir, kalau aku minta uang untuk beli Tamiya pasti nggak akan dikasih sama bapak sama ibu. Kalau nabung, uang sakuku nggak akan cukup. Pasti butuh waktu lama. Bisa-bisa aku udah masuk SMP baru bisa dapat mobil Tamiya. Si Didong pun berpikir, Gimana enaknya ya? Aku ada sendal jepit, ada sisa-sisa bambu. Kayaknya kalau bikin asik juga sih. Tapi bikin Tamiya bambu ya? Oke, bikinlah. Sip. nah itu tadi cerita ilustrasinya ya. Jadi tentang mainan Tamiya. Itu kan waktu itu kan lagi booming sekitar tahun berapa itu ya, kelas 4 kelas 5 SD itu kan lagi boomingnya film Dash Yonkuro itu ya, Tamiya yang dipakai apa namanya, pakai stick itu yang orangnya lari-lari. Sekarang pun sebenarnya masih ada itu, masih ada komunitasnya ya yang pakai, jadi pakai stick gitu. Jadi kan yang bikin seru tuh, yang bikin anak-anak suka itu waktu pertandingannya itu kan seolah-olah itu beneran lewat gunung, lewat sungai ya. Memang film Jepang, anime Jepang itu kerennya di situ sih, meskipun gerakannya sederhana tapi emosionalnya dapat. Jadi itu mempengaruhi anak-anak tuh ya. Tapi bagusnya sih itu memacu untuk menjadi juara. Jadi semacam motivasi gitu. Kan ceritanya kan bapaknya itu kan selalu memotivasi gitu ya. Bapaknya udah nggak ada motivasi untuk kamu harus selalu bisa dengan keterbatasan yang kamu punya gitu, yang apa aja yang nggak perlu apa namanya, dengan apa yang kamu punya kamu harus bisa gitu. Itu motivasi yang saya dapatkan itu dari film Dash Yonkuro itu gitu. Jadi dari keterbatasan membuat kamu menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu yang saya dapatkan waktu kecil tuh. Saya mikir seperti itu, karena dia hanya punya satu mobil Emperor itu yang warisan bapaknya. Jadi dari situ apa namanya, ya semacam kayak bahwa itu mengajarkan bahwa kita harus menghargai apa yang kita punya lah, kayak semacam itu. Dan itu juga nggak tahu, tiba-tiba waktu kecil itu si Didong itu langsung kayak udah terinspirasi dari situ itu.
Nah tapi masalahnya ya sama, kembali lagi waktu itu kan si teman-temannya tuh punya ini ya, udah punya mainan itu ya Tamiya kayak si Andang di cerita itu. Dia dibelikan orang tuanya, kemudian main-main. Dan di sekolah itu memang ada komunitas kecil gitu yang memang temen sekolah si Didong itu dan si Andang itu punya trek jalan apa iya treknya Tamiya yang bisa masuk ke dalam. Nah si Didong itu sering main di situ tapi cuman ngeliatin aja gitu, pengen tapi belum belum apa namanya belum bisa beli, katakanlah gitulah. Nah ini juga sebenarnya apa namanya tadi kan diceritakan ya si Didong itu aku mau bikin pakai pakai ini aja yang ada. Nah akhirnya dia terinspirasi dari cerita Daishin Kuro itu, emang dia apa yang ada yang dipakai gitu, jadi nggak harus beli gitu. Jadi akhirnya dia malah lebih kreatif lagi, si Didong akhirnya bikin cari bambu kemudian dipotong-potong, bikin dibentuk dikreasi gitu ya, pakai lem, pakai paku, pakai apa namanya dengan bahan-bahan bambu dan potongan sendal jepit yang dibikin bulat gitu. Jadi mobil pakai bambu dan sendal jepit, lalu ditaruh stick tapi digerakinya diputar-putar gini. Jadi apa namanya ya kayak gini ya, jadi kayak diputar-putar gitu, terus apa namanya ya tetap didorong, jadi seolah-olah itu mainannya tetap kayak di film itu gitu. Jadi di depan rumah itu kan halamannya luas ya, jadi pakai bambu itu, pakai stick itu main-main sambil lari-lari tapi mobilnya didorong. Nah mobilnya itu mobil bambu yang memang dibentuk kayak apa namanya Tamiya gitu, cuman agak besar ya, jadi nggak sekecil Tamiya yang pakai baterai itu. Bentuknya ya hampir mirip lah, tapi dari bambu, banyak dari karet sendal jepit yang dipotong lalu didorong pakai itu. Jadi ada karetnya, di setirnya itu, sticknya itu dikasih karet lalu bisa dibelok-belokin kayak gitu, jadi didorong gitu. Nah itu sebenarnya sih mainan tradisional anak-anak di desa sih waktu itu sih sebenarnya banyak kayak gitu. Cuman kreativitasnya si Didong ini lebih baik karena dia pengen bisa mobilnya tuh kayak emperornya Yonkuro gitu. Jadi memang dia tuh suka banget sama Yonkuro waktu itu ya. Sampai karena dia kan bisa gambar si Didong itu, jadi digambar, bikin topengnya, lalu dikasih apa itu yang apa namanya sehelai bulu yang ikatnya gitu. Jadi waktu itu sangat ngefans banget, dan dengan mobil bambunya itu dia pede gitu bermain dengan teman-temannya, meskipun teman-temannya itu pakai mobil Tamiya beneran, tapi ya itulah dia merasa bangga. Aku mendapatkan apa namanya kebanggaan sendiri dari apa yang aku bikin gitu. Jadi seperti pesan dari film bapaknya itu bahwa kamu harus menjadi sesuatu yang lebih baik, harus apa namanya berprestasi dengan apa yang ada gitu. Jadi pesan yang ditangkap tuh seperti itu, dan membawa semangat bagi si Didong dari semangatnya Shion Kuro gitu. Jadi menurut saya sih film itu di zaman dulu tuh udah cukup bagus ya untuk memotivasi anak-anak biar lebih kreatif lah gitu. Nah lalu teman-temannya ya udah ya pada main gitu, dan keinginan untuk punya Tamiya beneran tuh sangat ingin gitu. Jadi tetap aja tapi ya sudah, gue punyanya ini gitu. Nah itu yang menjadi apa namanya pelajaran bahwa apa namanya memang sih waktu itu si bapaknya si Didong itu selalu bilang belajarlah prihatin gitu. Jadi kayak contoh mengajarkan makan ya apa aja yang ada dimakan. Terus kalau nggak punya mainan ya kalau kamu bisa bikin sendiri lebih bagus gitu. Jadi emang diajarkan seperti itu juga. Dan memang banyak apa namanya petua-petua dari orang tua itu yang mengajarkan anak-anak itu memang harus bisa prihatin, harus belajar untuk masa depan yang lebih baik lah, sesimpel itu gitu. Jadi ibu si Didong juga selalu mengajarkan seperti itu juga gitu. Jadi memang itu sudah ditanamkan sejak kecil. Emang waktu itu juga karena keterbatasan dan apa namanya ya bisa dibilang keluarga yang masih baru, anak pertama si Didong itu anak pertama, dia punya adik 2 tapi waktu itu belum lahir adiknya yang kedua itu, kelas 4 itu belum lahir. Jadi ya memang apa yang ada gitu, dan adiknya yang kedua pun juga mengikuti apa namanya istilahnya kakaknya seperti ini adiknya ikut. Jadi ya sama-sama ini gitu, sama-sama memang diajarkan dari keluarga yang dari nol gitu, yang belum punya apa-apa, kemudian apa-apa harus sederhana, harus apa namanya diterima dengan apa adanya. Itu dari anak-anak yang sudah diajarkan prihatin seperti itu. Jadinya ya meskipun dalam hati aku pengen banget punya Tamiya gitu si Didong gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, itulah ceritanya kayak gitu. Jadi ya dari Tamiya itu sih mengajarkan suatu hikmah yang akhirnya itu sampai dewasa
itu si Didong itu punya prinsip seperti itu gitu. Jadi kayak semacam kalau orang tua itu selalu mengajarkan bahwa hidup itu harus nggak enak dulu, itu sesimpel itu. Kalau kamu bisa merasakan nggak enak, nanti itu di akhir-akhir itu akan merasakan enaknya gitu. Jadi kamu berusahalah selagi nggak ada, dan rasakan yang nggak enak dulu biar merasakan yang enak itu ya lebih berasa gitu. Lebih kebahagiaan itu akan lebih berasa jika kita pernah merasakan hal yang dirasa kurang bahagia gitulah. Jadi semacam ini filosofi makan sate ya, tapi nggak semua orang makan sate seperti itu. Banyak orang yang makan itu mungkin ya cara menikmatinya saat itu juga gitu ya, tapi ada orang-orang yang memang misalkan gini, sate sama nasi lebih enak gitu kan. Atau kalau si Didong itu dia punya prinsip sendiri dari kecil, itu save the best for last, istilah kayak gitu. Jadi makan sate, aku makan dengan bumbunya aja udah enak kok gitu. Jadi satenya belakangan nanti digado, seperti semacam itu. Kayak bakso juga begitu, aku makan kuahnya aja udah cukup sih, tapi maminya misalkan nanti baksonya tuh belakangan. Atau ya beberapa macam yang contoh seperti itulah. Jadi yang enak-enak tuh selalu disisihin di belakang. Selalu dia berprinsip seperti itu, dan secara otomatis tuh kebentuk jadi karakternya sampai dewasa pun. Jadi ya selalu secara otomatis, secara nggak disengaja itu menerapkan prinsip-prinsip seperti itu gitu. Jadi urip itu emang harus ngerasain yang nggak enak dulu biar kamu biar bisa ngerasain enak di belakang. Nah, misalkan itu ya. Di belakangnya itu kapan ya nggak tahu, tapi yang jelas kan memang itu ada dinamikanya. Kadang yang dimaksud belakang itu bukan belakang bener, tapi sekarang nggak enak, nanti bakalan enak, terus nanti nggak enak lagi bakal enak, dan itu akhirnya menjadi hal yang biasa dan relatif. Jadi ketika udah menyadari, udah ada kesadaran yang lebih baik, jadi antara enak dan nggak enak, sengsara dan nggak sengsara, atau bahagia dan nggak bahagia, itu akhirnya menjadi sejajar, rata. Jadi sesimpel gini, pelajarannya tuh kita diberi banyak ya nggak merasa berlebihan, atau ya cukup, ya merasa sadar bahwa itu cukup. Diberi sedikit pun nggak merasa kekurangan gitu ya, semacam itu. Jadi ya semuanya sama aja, jadi netral, selalu berada di titik netralnya. Jadi akhirnya tuh menemukan pelajaran hidup seperti itu. Jadi kita nggak bahagianya nggak terlalu berlebihan, terlalu euforia. Kemudian sedih pun juga akhirnya nggak terlalu mendalam, yang sedih sampai nggak ingat apa-apa. Jadi semuanya langsung dikembalikan ke titik netral. Nah, titik netral ini ada kesadaran, dalam kesadaran Tuhan itu sendiri, bahwa misalkan ada hal yang buruk menimpa, oh ya udah, memang ini seperti ini jalannya gitu. Memang memang harus dilakukan, harus ditempuh. Kalau enak, oh ya udah, ini memang kita syukuri, ini suatu kebahagiaan, kita nggak merayakan terlalu berlebihan, tapi direm lalu dijadiin netral. Ya bersyukur begini kali aja nih, memang contohnya misalkan dapat sesuatu, atau entah itu uang atau material yang banyak itu, jadi kita nggak keep. Biasanya kalau terlalu euforia itu kita keep terlalu berlebihan, akhirnya nggak bisa keluar. Jadi ya sesimpel, aku dapat banyak, ini gimana caranya biar ada manfaatnya, ya udah dibagi-bagi, misalkan kayak gitu ya, orang-orang yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Jadi ada dampak dari rasa keseimbangan tadi itu, yang awalnya naik turun, berasa naik, berasa turun, enak nggak enak, lama-lama jadi datar, di gelombangnya jadi datar, lalu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih ada gunanya gitu. Ini ceritanya dari Tamiya jadi panjang ya. Jadi Tamiya itu mengajarkan pertama, bagi si Didong itu mengajarkan bahwa keprihatinan, kemudian semangat untuk berjuang, hikmahnya di situ ya. Jadi mengajarkan hikmah terutama untuk anak-anak itu. Cerita tadi itu mengajarkan bahwa harus berusaha, harus berjuang apapun yang ada gitu, maksudnya menerima apapun dengan lapang dada, menyukai situasi yang ada sekarang, kemudian bisa berusaha lebih baik. Dan prihatin itu tadi itu save the best for last, itu salah satu bentuk prihatin gitu, yang istilahnya untuk latihan. Kayak misalkan kayak dulu si bapak si Didong itu nggak ada makanan, makan itu aja, ya udah ya, kalau misalkan nggak ada apa-apa, makan kerupuk sama kecap itu pun sudah seneng. Kayak gitu. Jadi memang ya, tapi kalau ada pun juga pasti akan dibelikan, misalkan sebulan sekali atau berapa kali sebulan tuh beli sate kayak apa. Jadi selalu memang diajarkan hidup sederhana, memang karena kondisinya seperti itu, dan memang itu diterapkan bahwa bahagia itu ya sederhana gitu. Jadi kamu harus bisa
harus bisa merasa prihatin agar apa namanya, merasakan kebahagiaan. Jika ada kebahagiaan yang lebih, itu akan merasa sangat sangat bahagia gitu. Artinya tuh sederhana pun itu bisa menjadi suatu hal bahagia. Jadi memang bahagia itu sederhana, tergantung rasanya kita gitu, bagaimana cara mensikapinya. Nah itu hikmahnya di situ ya. Mungkin ya kalau itu terapkan di anak-anak sekarang, mungkin nggak tahu, saya belum bisa menyimpulkan, karena situasi dan kondisinya sangat berbeda ya. Kalau dulu itu kan memang banyak keluarga yang masih struggling ya, masih ada istilah dibilang paceklik banget juga enggak, tapi maksudnya tuh di desa itu kan kayak listrik aja belum masuk ya. Waktu itu awal-awal tuh saya TK tuh listrik belum masuk, terus harus mompa lampu petroma kayak gitu. Jadi diajarkan dari pagi bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi itu aktivitasnya itu sama gitu, setiap hari itu diulang-ulang itu sama, jadi nggak ada pilihan, nggak punya banyak pilihan gitu. Jadi ya udah, bangun tidur, mandi, sholat, mandi, terus pergi sekolah dan lain-lain, siang tidur, belajar, kayak gitu-gitu ya. Mainnya juga main-main yang nggak terlalu banyak mainan, karena handphone belum ada, TV juga waktu masih ya, TVRI, TPI, RCTI juga waktu masih belum ada, waktu awal-awal. Jadi parabola itu baru masuk mungkin di ya zamannya Tamiya masuk itu gitu. Jadi mulai muncul banyak pilihan tuh ketika Tamiya masuk itu. Ada film kartun ini banyak. Akhirnya itu pun juga si Didong tuh juga nggak terlalu tertarik. Mungkin kan kalau anak-anak lain tuh pengen beli mainannya, misalkan kayak Satria Baja Hitam, terus apalagi Google Five gitu ya. Apalagi tuh kalau si Didong paling ya udah yang ada aja, yang penting bisa nonton filmnya. Nah, yang bagusnya malah dia menggambar. Tamiya itu digambar, terus Yonkuro digambar, Satria Baja Hitam dan lain bla 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 Senseiya itu digambar semua. Jadi seolah-olah itu malah bikin sendiri, jadi dipotong-potong gitu ya, jadi lebih kreatif. Jadi nggak harus ngumpulin mainan, nggak harus beli mainan minta ke orang tua gitu. Nah terus waktu itu kan memang tuh si Didong itu waktu ya dari SD kelas 1 sampai kelas 5, emang SD itu isinya setiap weekend itu lomba gambar gitu. Sering tuh ke Semarang, ke Kudus. Jadi lomba gambar itu kan sering di mall kan, misalkan kayak di mall-mall di Semarang itu lihat mainan ini nggak tertarik, karena aku ngapain bisa menggambar kok. Jadi mikirnya gitu. Jadi dia tuh mikirnya aku udah bisa menggambarnya gitu, jadi ya udah digambar aja, ngapain beli mainannya gitu. Itu salah satu yang diajarkan orang tua itu, kalau kamu bisa tuh bikin gitu, jangan beli. Nah itu tuh kayak gitu ya. Itu hikmah yang lain ya. Jadi memang memacu kreativitas, memacu rasa penasaran untuk belajar untuk anak-anak sih. Nah kayak gitu. Dan ini juga kalau diterapkan di orang dewasa juga sebenarnya memang harus belajar dari kecil gitu. Seperti itu diterapkan dari orang tua, menerapkan ke anak-anak seperti itu. Mudah-mudahan sih masih bisa ya di zaman sekarang, biarpun teknologi itu udah semakin berkembang, tapi saya belum menemukan sih, karena anak saya sendiri juga memang udah mengkonsumsi berbagai macam teknologi, termasuk ya internet lah katakanlah gitu. Mungkin tipsnya agak berbeda, tapi cerita-cerita kayak gini tuh bisa jadi sumber inspirasi buat anak-anak juga. Jadi mengajarkan bahwa ya paling enggak ada sisi hikmah yang bisa diambil ya, yaitu tadi ya tentang kreativitas, tentang prihatin tapi dalam bentuk lain. Mungkin kalau di anak sekarang itu mungkin dalam bentuk lebih giat berusaha lah gitu. Nah sekarang itu kan lebih suka disuapin ya, jadi gampang menyerah, lebih banyak ingin disuapin, dikasih dijel-jelin informasi banyak. Dan akhirnya inisiatif untuk mengembangkan potensi dirinya itu ya memang bisa dibilang kurang dibanding anak-anak dulu, karena memang aku nggak punya, aku harus berusaha, aku harus bisa kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih karena semuanya udah ada ya, murah dan gampang, akhirnya ya seperti itu ya, nilai-nilai luhur yang menurut saya itu menjadi membentuk karakteristik seseorang akhirnya jadi luntur gitu. Ya, Tamiya sih kurang lebih seperti itu ya. Tapi sekarang saya si Didong punya Tamiya sendiri. Ya, Tamiya yang tadi itu, Tamiya ini. Jadi ini Tamiya yang dulu itu ya, si Didong itu kan saya sendiri ya. Jadi Tamiya yang dulu nggak kebeli, sekarang itu baru kebeli.
Ya baru kebeli udah beberapa tahun lalu, sejak saya iseng-iseng ya, pas iseng-iseng lewat kok, kok ada Tamiya, udahlah saya beli 2 gitu ya, buat mengobati rasa kangen dulu belum punya. Karena kan tadinya saya punya yang Emperor, tapi entah kemana ini salah satu yang saya punya ini tuh karena punya si Andang dulu tuh keren, dia kan nggak pakai Emperor tapi pakainya ini, belinya ini, jadi saya. Tapi yang satu lagi kayak dipinjam ponakan, entah kemana udah hilang yang Emperor. Padahal itu tadi itu memorable banget, tapi ya nggak apa-apa lah. Beli lagi udah gampang sekarang. Ya intinya tuh apa namanya? Ya itu tadi. Jadi ya semua kejadian di masa lalu, peristiwa-peristiwa itu memang memang menjadi sebuah pelajaran berharga buat hidup di masa depan gitu. Jadi memang orang tua itu ya alhamdulillah orang tua itu punya visi dan misi yang baik untuk anaknya, mengajarkan suatu ilmu warisan. Jadi warisan yang paling berharga itu adalah bukan warisan materi atau harta, tapi adalah ilmu gitu. Jadi ilmu apa? Ilmu dalam menjalani hidup. Ya, salah satunya ilmu prihatin, ilmu apa namanya? Ya berusaha prihatin dan lain-lain. Pokoknya ilmu-ilmu Jawa lah menurut saya itu. Ya mungkin di budaya lain juga ada, tapi ya menurut saya itu budaya Jawa yang memang seperti itu, yang memang harus apa namanya selalu diajarkan kepada anak-anak. Baik, rasanya cukup ya untuk episode 4 ini, nggak terlalu bertele-tele. Semoga ini juga ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada inspirasi yang bisa diambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, semoga sehat selalu.